berarti situ kalian penjilat ya. Kalian penjilat semua, sumpah, penjilat, biadab kalian semua, biadab. Ya, oke, langsung saja teman-teman ya. Dulu banyak pundit-pundit yang menginginkan STY kembali untuk melatih timnas Indonesia. Tapi saat ini dan detik ini sekarang, kalian kemana ya? Kalian pundit-pundit yang menginginkan STY kembali, kalian pada kemana ya? Ketika PSSI sudah memberikan bocoran bahwasanya dua pelatih yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia antara Giovanni dan John Hetman ya, kalian malah tidak menggubris atau tidak meninggalkan ajakan untuk kepada masyarakat agar menyuarakan STY kembali. Berarti situ kalian penjilat ya. Kalian penjilat semua, sumpah, penjilat, biadab kalian semua, biadab ya. Dan di sini aku berani bersaksi ya, bahwasanya kalau bukan Sinteyong yang memegang tim kepelatihan timnas Indonesia ya, kita nggak akan bisa maju. Kita masih tetap di era kegelapan ya. Lihat aja nanti nih ya. Dan kalian nggak pikirkan, kalian hanya memikirkan prestasi dari John Hetman ya, yang meloloskan Kanada ke Piala Dunia sekaligus pria dan putrinya. Tapi kalian nggak lihat rekam jejaknya juga. Kenapa ya pelatih John Hetman ini tidak berlatih Kanada lagi? Karena dia bosan dan mengundurkan diri dari Kanada. Gajinya bukannya nggak besar, besar bos gajinya dari Kanada. Tapi kenapa dia mengundurkan diri? Karena dia bosan dan alasannya ingin mencari tantangan baru. Nah, di sini menurutku tipe pelatih yang seperti ini tipe pelatih yang nggak bisa menerima tekanan dari, apalagi di Indonesia ini teman-teman ya. Di Indonesia ini sangat memiliki tekanan yang sangat besar, apalagi dari supporter ya. Gimana nanti ketika John Hetman ya menjadi pelatih timnas Indonesia dan melakukan pertandingan pertamanya dan itu kalah ya. Kalah lah, entah 1-0, 2-0, kita pokoknya kalah lah. Dan dihujat oleh netizen. Nah, kalau tipikal pelatih seperti John Hetman ini ya, yang seperti ini ya, saya rasa nggak akan kuat untuk menerima tantangan yang ada di Indonesia ini ya. Sangat berat menjadi pelatih di Indonesia. Saya rasa cuma Sinteyong yang bisa mampu ya menahan semua tantangan, menahan semua ya gebrakan-gebrakan supporter maupun pundit-pundit yang selalu menyudutkan Sinteyong. Tapi Sinteyong tetap bertahan teman-teman ya, tetap bertahan dia. Jadi saya rasa teman-teman ya, orang-orang yang dulu ingin Sinteyong comeback, ingin Sinteyong kembali melatih timnas Indonesia, dan sekarang mereka menghilang gitu loh. Seolah-olah perkataan mereka untuk mengajak masyarakat supporter itu untuk menyuarakan Sinteyong itu diabaikan. Jadi untuk apa dulu kalian mengajak masyarakat supporter untuk menyuarakan Sinteyong kembali, kalau sekarang kalian melupakan itu semua? Pundit-pundit biangsat, biadab semua ya. Biadab kalian semua, penjilat semua kalian, penjilat. Demi cuan kalian korbankan supporter ini ya kan. Biadab kalian semua ya. Nggak perlu lah saya sebutkan namanya satu-satu ya. Banyak lah pundit-pundit pembahas sepak bola yang dulu mengajak untuk menyuarakan Sinteyong kembali ya. Tapi sekarang apa? Yang mengatakan mengatakan Erick Thohir out. Tapi sekarang apa? Kalian dukung ya. Sekarang kalian dukung. Kalian dukung ketika PSSI menentukan John Hetman menjadi pelatih timnas Indonesia karena dia pernah meloloskan Kanada ke Piala Dunia ya. Coba lihat ya, ranking Kanada di mana? Ranking Kanada 70 dunia. Kita 120 dunia ya. Jadi kualitasnya itu sudah beda, bos. Apakah kalian yakin John Hetman mampu ya membuat apa yang seperti dia buat di Kanada? Coba. Apakah kalian yakin John Hetman langsung memulai dari 50%? Enggak. Pasti dari nol lagi, bos. Dari nol lagi ya. Dari nol lagi. Betul kataan Greg Nakolo ya. Ini mantan pemain sepak bola Indonesia ya. Papa Greg ya, dia mengatakan kalau nanti pelatih baru itu jangan kita kasih dari nol. Oke lah, nggak kita kasih dari nol. Oke, diokekan dia kan. Tapi nyatanya pasti dia mulai dari nol. Karena dia nggak pernah memegang timnas Indonesia, nggak pernah mengetahui bagaimana sepak bola di Indonesia. Tapi ya, kalau kita pertimbangkan lagi Sinteyong, Sinteyong loh, yang pernah membuat sejarah loh untuk kita. Tapi seberapa benci sih pundit-pundit sepak bola yang benci dengan Sinteyong?
Apa sih yang kalian benci dari Sinteyong itu? Ya, hanya Sinteyong lah yang saya lihat pelatih yang memiliki hati nurani, memiliki hati yang sangat besar untuk Indonesia. Ya, emang ada pelatih kalau dicurangi langsung marah dia gitu. Lihat Peter Clifford ketika kita dicurangi Arab Saudi. Dia cuma apa? Senyum gini. Beda dengan Sinteyong, mengorbankan semua. Bahkan dia pernah sampai di kartu merah. Karena apa? Karena Indonesia dicurangi. Jadi tolonglah untuk kita semua sadarlah ya. Duit itu penting, duit, tapi nggak usah jadi penjilat gitu loh. Kalau memang kalian nggak memang sepenuhnya menginginkan SDI kembali, dari dulu nggak usah kalian ajak supporter masyarakat itu untuk mengatakan Sinteyong kembali. Kalian semua penjilat, kalian semua bangsat, kalian semua ya. Pundit-pundit, mau itu besar mau itu kecil ya, semua kalian ya. Karena yang saya lihat memang sekarang ya rame memang pelatih baru ini John Hartman ini. Tapi ya memang menyuarakan Sinteyong sudah mulai menurun. Dan tapi di sini saya tetap dengan dari awal memang saya menginginkan SDI kembali. Tapi ya aku nggak tahu lah dengan teman-teman semua ya. Apakah kalian sama dengan pundit-pundit yang hanya menjadi sebagai penjilat ya? Tapi kalau masih ada teman-teman yang merasa sama seperti aku, ya mari kita suarakan lagi Sinteyong kembali. Kita kuatkan lagi ya agar Sinteyong bisa comeback untuk melatih timnas Indonesia ya. Karena memang hanya Sinteyong yang bisa mampu membangun sepak bola Indonesia ini. Saya berani bersaksi, teman-teman. Saya berani bersaksi. Gak ada pelatih yang mampu ya menyamai rekor Sinteyong di Indonesia. Gak ada pelatih yang mampu ya membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. Ke Piala Asia sampai semifinal U23. Gak ada yang mampu itu. Kalian pegang perkataanku ini. Aku berani bersaksi di sini. Ya mungkin itulah teman-teman ya kesalahan yang saya rasakan untuk saat ini. Mungkin ya ada juga teman-teman yang merasa seperti aku, tapi ya kalian buktikan bahwasanya kita masih ada ya. Menyuarakan Sinteyong comeback itu masih ada. Kita bukan penjilat seperti pundit-pundit yang hanya menginginkan duit ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Tolong dibantu ya agar kita bisa menyuarakan Sinteyong kembali, Sinteyong comeback ya. Dan tolong di like, di subscribe juga channel Profesor Bola ini agar bisa menyuarakan lebih keras lagi untuk kembalinya Sinteyong. Mungkin itu saja. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Thank you.